Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, majelis doa ingkang dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Sahibus Sa'adah, Sahibul Bait, Mas Ki Haji Zainuddin minangka sesepuh takmir masjid saking Nur Hidayatullah, Pak Kiai Zainal Arifin saking Kabunan, Pak Rahmat saking Tajem Baru, sedaya para rawuh majelis doa ingkang pinulya, ingkang sebesar menawa kita tansah muji syukur ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmah hidayah so inayah dumateng kula panjenengan sami, sehingga wonten titi wajib menika kita tansah binaringan tetap istiqomah iman islamipun. Amin Allahumma amin. Dipun paring kesehatan lahir saha batos. Amin Allahumma amin. Dipun paringi saged nindakan ibadah sareng-sareng inggih menika ibadah ingkang lengkap komplit majelis doa wonten enjing menika. Mugi-mugi dipun tampi dening Allah kalebet amal soleh. Amin Allahumma amin. Sholawat wa salam mugi-mugi tetap mengatasi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kawula dhereki tindak lampahipun saha ingkang tansah kawula ajeng-ajeng syafaatipun, mugi-mugi kula panjenengan sami insyaallah pikantuk syafaat saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ingkang tansah kawula hormati, mumpung teksih kula gesang wonten alam praja, monggo sedaya kegiatan aktivitas wonten ing alam dunya niki insyaallah kita niati keranten Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek kula panjenengan sami niku kabeh niate krana Allah, insyaallah enteng amal ibadah kula, enteng estu. Contohnya apa Pak? Contohnya kula pun diniati ajeng majelis doa. Tur sewu niki nggih. Begitu mlebet masjid wonten ing Masjid Nur Hidayatullah, kula nyuwun kalih Gusti Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Niku langsung dikabul dening Gusti Allah. Ya Allah, kula niki mlebet teng masjid dalemipun panjenengan, nyuwun dipun buka ya Allah. Allahumma ftahli, bukalah kepada kami ya Allah, bukakan untukku ya Allah apa? Rahmatik, rahmatmu ya Allah. Begitu masuk langsung dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Apa bukaan pertama? Kula panjenengan sami niku dipun entengaken anggenipun nindakan ibadah paling boten salat tahiyatul masjid. Wah, itu dibuka enteng. Nalika sampai salat tahiyatul masjid, masih dibuka lagi pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dibuka melih. Tadarus Al-Quran. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada hamba-hambaku ya Muhammad, kalau hambaku membaca ayat-ayat kami Al-Quranul Karim, setiap huruf ada 10 kebaikan. Setiap huruf ada 10 kebaikan. Contohnya apa? Kalau hambaku membaca alif lam mim, itu bukan 1 huruf, tetapi alif lam mim ada 3 huruf. Dan ketika hambaku membaca ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa ta'ala,
bacaannya di dalam sholat jauh lebih baik dibandingkan bacaan tidak dalam keadaan sholat. Dan itu dibuka kembali oleh Allah, Pak. Wis maca Quran niku nyuwun sewu, nek cara hitung-hitungan pahala niku panjenengan boten saged ngitung. Senajan kula panjenengan sami maos ayat Al-Qur'an, Fatihah dibaca berapa kali aja lupa tadi ya Pak Zainuddin ya. Jangan maca Fatihah ping pira mau lali. Setiap akhir doa kita Fatihah, habis sholat Fatihah. Di dalam Fatihah ada berapa huruf? Setiap huruf dikalikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Setelah kita itu sholat duha, dibuka rahmat lagi. Dibuka rahmat, bukan Pak Rahmat Baru ya maksudnya. Pak Rahmat Baru kan biasa. Kemudian Allah membukakan pintu lagi, apa rahmatnya? Rahmatnya kita itu enteng bersedekah. Tadi kalau ada kotak lewat itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun disepelekan, itu hidayah. Dan ketika ibu masukkan, besok-besok kalau masukkan kotak itu tidak usah banyak-banyak, Bu. Kalau perlu biar kita itu amalnya itu tidak beban, tidak ngitung. Nek perlu ono duit receh sing mung 100 kilo lah apa-apa digowo. Gak usah 1000, gak usah 10.000, yang 1 kilo saja biar kita lupa. Tetapi kalau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah melupakan amal kita. Wa kafa billahi syahida, Allah cukup yang menyaksikan amal-amal kita. Ya. 100 rupiah tidak usah 1000. Kenapa? Karena bisa terjadi Ibu dan Bapak niku nggih. 100 rupiah yang disedekahkan kita masih hidup dengan tangan kita sendiri jauh lebih baik ketika Ibu punya uang 10 miliar tapi disedekahkan oleh ahli warisnya dan Ibu sudah meninggal, Bapak sudah meninggal. Lebih baik. Maka dulu pernah, Pak, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ibu bapakku sudah meninggal ya Rasul." "Ya, kenapa?" "Tapi masih meninggalkan warisan banyak. Di situ ada 3 gudang kurma yang matang dan baik-baik. Saya sangat cinta kepada ibu dan bapak. Bolehkah saya sedekah untuk ibu bapak?" "Boleh." "Ya, boleh." Apa kata Rasul? "Seandainya bapak ibu masih hidup dan dia bersedekah satu sok kurma saja, cara pikir 1 kilo mawon, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah ibumu sekarang yang sudah tiada." Maka mumpung masih ada, tidak usah banyak-banyak Pak sedekah. Biar kita itu lupa apa yang disedekahkan, tapi Allah mencatat. 100 kilo lah apa-apa. Betul usah kata-kata 100 kilo mawon. Setiap mau berangkat, jadi nek duit-duit 1000 nanti dibagi ping 10 mawon. Betul usah mikir, betul usah apa. Aku duit 1000 niki pas tak bagi dijual ke atusan. Saya kira duit atusan golek ngono tukang parkir. Ditumping 10. 100. Jadi ini ngaji niku panjenengan mboten usah mikir lho, paling 100 gratis mboten didamel abot. Syukur nek nek 100 ora apa 1000 wae, 1000 ora apa-apa. Nek mboten duwe mboten usah apa-apa, geten atine ya Allah ku pengen sedekah kok mboten saged ya Allah, ya wis aku tak mangkat ngaji ora apa-apa. Insyaallah makin dibalik gampang anggun sedekah. Mboten usah kata-kata. Iku aman. Mula Kanjeng Nabi niku dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa
faman hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Terus nalika kula panjenengan sabi amal sing penting keranten Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu Pak. Boleh Bapak dan Ibu kalau mau bekerja diniati. Apa niatnya? Mencari nafkah adalah kewajiban. Iya. Dan ketika kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak gadis, sampai 3 suap saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah pintu-pintu surga yang membukakan kita karena kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku mencari ridha niku paling gampang. Mula Kanjeng Nabi niku nuturi doa kula panjenengan sami, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau dimutan ceritane seorang tabiin itu bernama Sabit bin Zulto. Sabit bin Zulto. Sabit bin Zulto itu punya anak namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu gelar dari imam besar kita namanya Imam Abu Hanifah. Nah, itu nih. Itu mencari kerelaan itu sejarahnya luar biasa, malah dicatat di dalam kitab namanya Al-Mughni. Iya. Dikarang oleh Al-Isbahani. Iya. Dan ceritanya siapa? Sangken cerita yang sangat menggetarkan hati karena dia adalah pemuda yang sangat tampan sekali. Tampan tapi jujurnya luar biasa. Dalam keadaan lapar, itu di daerah Kufah itu ada sungai yang jernih. Di dalam sungai itu kemudian karena saking lapar terlihat ada buah apel yang kemambang, lagi kemambang. Saking ngelihat dijokot dikumbah di dahar. Begitu entek seprapat, kaget atine, loh iki apel sih mangan aku, padahal ini apel itu ditandur, diopeni, dirabuk nganti gede mateng, malah si mangan kok aku. Dheweke getun merasa berdosa. Ketika merasa berdosa, Sabit itu berusaha menelusuri sungai, kira-kira akan ditemukan pohon apel di mana. Saking pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telusuri Pak. Begitu telusuri ketemu ada pohon apel buah yang memanjang di sungai, dicarilah tuannya. Begitu ketemu, ya Tuan, apa kau pemilik kebun ini? Bukan. Dan pemilikku siapa? Saya ingin mendapatkan kerelaan karena buah apel ini saya makan. Aku hanya buruh. Tuanku ada di sana, jauh di sini sekitar 8 km. Melampah dilakoni. Dilakoni melaku, begitu sampai di rumah diketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada pemuda yang tampan membawa apel kroak. Jadi apel kroak. Nih HP kan mahal gini. Nih apel kroak. Takon. Ada apa anak? Ya Tuhan, apakah Tuhan punya pohon apel ini? Oh ya, dipelihara oleh penjaga kebun di sana. Ada apa maksudnya? Gini Tuhan, saya telah memakan buah apel yang jatuh di sungai yang berjarak sekitar 12 km. Saya sudah makan. Saya lapar Tuhan. Apa kau ingin memaafkan aku ya Tuhan? Nah, pemuda yang tampan ini sudah diketahui oleh pemilik kebun. Ini mesti pemuda yang tampan, pasti yang soleh. Kenapa? Dia nemu buah apel saja merasa berdosa, jujur mencariku sampai berhari-hari. Apa jawaban Tuhan? Oh, kamu tidak akan saya ampuni. Tidak diampuni. Tapi
tapi tolong Tuhan, saya direlakan, diampuni, supaya saya ketika meninggal saya tidak ada ganjalan. Aku disuruh apa saja siap, tapi tolong kau relakan buah apel yang ku makan ini. Akan aku ampuni, tapi ada syarat. Syaratnya apa Tuhan? Saya lakukan. Syaratnya sangat berat sekali. Syaratnya nopo? Kula pokoke bakal derek syaratnya panjenengan. Kemudian tampan gagah, namanya Sabit bin Sultan. Syaratnya nopo? Gini, kalau kamu memenuhi syaratku, akan ku ampuni. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus menikahi anak perempuanku. Paket. Tapi anak perempuanku cacat, tidak ada yang mau. Kenapa Tuhan tidak ada yang mau? Ya, karena anakku dalam keadaan buta, anakku dalam keadaan tuli, anakku dalam keadaan bisu, dan anakku dalam keadaan lumpuh yang tidak bisa berdiri. Maka kalau kamu mau menikahi, akan ku ampuni dan ku relakan itu. Berat syarat itu. Akhirnya siap Tuhan, yang penting kau rela. Apa yang ku makan, kau rela buah apa itu. Akhirnya dinikahkan. Karena kalau dinikahkan, yang menikahkan walinya dalam Islam. Sudah, kamu harus mau. Ini anakku ada di kamar, tidak usah hadir, tapi yang nikahan adalah aku walinya. Gelis tahu dinikahkan. Begitu sudah dinikahkan, ini anakku sudah resmi menjadi istrimu. Tolong kamu lihat, anakku sudah resmi menjadi istrimu, ada di kamar. Begitu masuk di kamar, diketuk, assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikum. Dibukakan pintu, sudah diberitahu bahwa itu menjadi istrinya. Kaget, yang namanya Sabit bin Sultan kaget karena apa? Ternyata perempuan itu bisa berdiri, perempuan itu tidak tuli, perempuan itu tidak bisu, perempuan itu tidak buta. Bertanya, maaf, apa aku salah? Tidak salah. Apa kau istriku? Iya, aku istrimu. Kenapa bapakmu tidak jujur? Bapakku bukan tidak jujur, bapakku adalah jujur. Katanya kau buta. Iya, aku buta. Tapi yang dimaksud buta oleh ayahku adalah insya Allah selama ini aku memelihara dan ayahku menjaga. Kalau aku tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dimaksud buta oleh ayahku. Katanya kau tuli. Iya, ayahku tidak dusta, ayahku jujur. Karena insya Allah aku selama ini tidak pernah mendengarkan hal-hal yang ketika aku dengar Allah murka. Katanya kau tuli, katanya kau bisu. Iya, Allah insya Allah memeliharaku. Selama ini aku tidak pernah berkata yang ketika aku berkata Allah memurkaiku. Lo katanya kamu lumpuh, tapi kamu bisa berdiri. Iya, insya Allah selama ini aku bisa berjalan, tapi aku tidak pernah berjalan ke suatu tempat yang Allah murkai. Dan ternyata wanita itu adalah sangat cantik dan tepat ingin mendapatkan jodoh seorang sahabat Nabi yang luar biasa yang bernama Sabit bin Sultan. Akhirnya ketika menikah mempunyai seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit, dia yang bergelar Imam Abu Hanifah, seorang tokoh fikih yang beraliran rasionalis. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Dia hidup mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ya Allah, aku ingin sesuatu yang kulakukan kau mendapatkan ridho, karena ridhomu bisa menyebabkan kami bisa masuk dalam surgamu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kula panjenengan sami niki ketika sudah berdoa di hadapan Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, masuk dalam masjid luar biasa. Sudah di sini kemudian Allah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menaungi kita semua di sini insya Allah ibu bapak. Dan kalau sudah masuk di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjanjikan lagi besok ibu dan bapak
ketika sudah di yaumul mahsyar, semua hamba Allah dalam keadaan kebingungan, ini saya nasibnya baik masuk surga atau jelek masuk neraka. Suasana panas, suasana genting dan mengerikan. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil. Apa yang dipanggil? Kata Nabi, sab'atun yutiluhumullahu fitili yaumaladila illa tiluhum. Ini ada hamba-hambaku yang 7 golongan. 7 golongan akan saya naungi, akan saya beri tempat untuk berteduh yang anis seperti dalam tempat yang ber-AC. Yang lain gelisah, kamu akan tenang. Salah satunya siapa? Yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wan nasa'a fi ibadatil azza wa jalla. Ini anak-anak muda yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata yang lebih umum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil siapa? Rajulun qalbuhu mu'alliku bil masjid. Hai hamba-hambaku, anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, yang ketika hidupnya di dunia hatinya condong di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Ayo masuk satu golongan tertentu. Itulah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka ibu dan bapak, mumpung masih hidup, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum Allah mencabut nyawa kita, disuruh oleh Allah, tolong kamu infakkan apa yang aku anugerahkan kepadamu. Apa yang dimaksud infak? Kalau kamu sehat, jangan pelit beribadah kepadaku. Wala tukhrikuna minal ma'rufi syai'an. Kita tidak boleh menyepelekan sedikit pun kebaikan, ya. Jadi kalau kita beramal nyuwun sewu 100 rupiah, tidak boleh disepelekan. Kalau tidak bisa beramal uang, datang pagi gelari kroso. Tidak bisa gelari kroso karena terlambat, ngonek mulai gulung kroso. Tidak bisa sempat itu, kita ngerewangi nyuci gelas. Kata Nabi, wala tukhrikunna minal ma'rufi syai'an. Hai hamba-hambaku, tidak boleh kamu meremehkan kebaikan apapun, walaupun hanya sedikit. Karena kebaikan itu bisa terjadi yang dicatat oleh Allah karena keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kita juga tidak tahu iki majelis 2 besok tanggal 17 Desember isi urip apa ora mboten ngerti to. Dereng ngertos. Maka badiru bi amali saleh. Sudahlah amal soleh jangan ditunda-tunda, cepat mawon, karena kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Niki mawon dicatat karo Mas Zaludin kata sing padha ilang niki. Saking Kabunan pun pinten mawon Pak Kiai Zainal, Pak Arifin. Pun kata malah kata sing pejah banget sing urip niku majelis 2. Tapi kudu boleh tambah niku nggih, boleh ganti nih. Insyaallah niki saya tambah niku insyaallah. Nggih. Teng Tajem Baru nggih. Wonten sing dilarian ya Pak nggih. Wonten niku Pak Rahmat nganti lali itu. Niki wonten Nanggulan nggih. Kathah ingkang sampun dipun kersaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedaya niku kang nderek jamaah majelis 2 insyaallah pinaringan husnul khotimah. Insyaallah. Papane wonten pundi insyaallah min ahli jannah. Sebab swarga sing manggon sinten nek mboten kula panjenengan sami insyaallah. Mula mumpun tersih gesang dalam projo, kita monggo sakit
berlomba-lomba fastabiqul khairat pados rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dibuka terus, insya Allah dibuka terus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba amal kita itu sejak jam 6 sampai jam 8. Cara hitung-hitungan pahala yang dijanjikan oleh Allah dikemun kata sangat innal wa'dallahi haq, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti dipenuhi. Ya janjikan insya Allah, tapi belanjani biasa nih. Wah ini aja bangun masjid sumbangan insya Allah lali biasa. Tapi negosiasi Allah inna wa'dallahi haq, apa yang dijanjikan Allah untuk memberikan pahala kepada kita pasti akan dipenuhi. Tidak pernah Allah ingkar janji. Itulah kelebihannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang khalik. Saking tresnane Allah dumateng kula panjenengan sami, semoga ibadah sholat duha pada pagi hari ini insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi enteng ibadahe, dipun paringi sehat awake, barokah rezekine, kabeh bisa lunga ing Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Soleh lan solehah putra putrine. Amin Allahumma amin. Sing pokok akhir hayate insyaallah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Niki wektalipun sampai monggo langsung mahalul qiyamawon ben kesel sisan make nek istirahat ben makane sedep nggih. Ha nggih. Monggo mahalul qiyamawon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu
عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستبين كل حين يتجدد سلام محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك لصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغنينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها صلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اسأل هذا مجلسنا مجلسا مباركا ترضى. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل سبا ما قرأنا من القرآن العظيم وما صلينا وما استغفرنا وما سبحنا في هذا المجلس هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة سامنا وصدقة متقبلة إلا حضرة حبيبنا وسفينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مصر إلى مغربها بارها وبارها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وسياساتنا ونصل إلى روحي من أهل الجماعة مجلس دعاء في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم
warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum Allahumma ij'al jannati maswahum Allahumma asinuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah Allahumma ij'al kuburahum radatan miratil jinan wa la tasal kuburahum quratan kufaraniran Allahumma asinuran wa rahmatan wa maghfiratan ala alil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat irfa' lahumud darajat wa ta'ib lahumul hasanat wa kafir anhumus sayiat wa adkhilhum ma'abai wa ummati ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dalam ogih nyuwun doanipun dumateng Mbah Kyai Abbas dan Abdurrahim ingkang nembe nandhang sakit, mugi-mugi dipun paringi sehat, diparingi sembuh dening Allah Subhanahu wa taala. Lahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibatus syailin. Lamun kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengatakan mungkin-mungkin wonten manfaat lan mobil kekirangan ugi samudra pangasami akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.